Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mar'in Najati, kelas X3V dengan NPM 202143500671. Di sini saya ingin membuat video menggunakan fitur Ubuntu, fitur yang ada di Ubuntu ya, yaitu bernama Samba ya. Sebenarnya ada banyak sih yang bisa digunakan untuk sharing data dari Linux ke Windows, seperti menggunakan FTP atau menggunakan cloud ya, atau bahkan kita bisa menginstal cloud itu sendiri. Namun di sini saya ingin mempraktekkan menggunakan fitur Samba pada Linux Ubuntu. Oke, pertama kita masuk ke terminal. Kita buka dulu terminalnya. Oke, sebelum kita untuk konfigurasi Ubuntu Linux dan menginstal Samba, kita pastikan dulu apakah Samba itu sudah terinstall belum pada Linux ya. Dengan cara kita masuk ke sebagai super user dulu dengan cara su, passwordnya masukkan. Oke, di sini kita sudah masuk sebagai super user. Lalu kita di sini apt install Samba. Oke, seperti yang ditampilan di sini sistem Linux belum terinstall ya Sambanya ya. Kita tekan Y, enter. Kita tunggu sampai selesai progresnya. Oke, sudah selesai. Sebelum menginstal, kita harus pastikan dulu ya bahwa VirtualBox kita ini sudah terhubung ke jaringan kita, baik itu melalui cara bridge ataupun dengan cara NAT. Oke, ketika sudah menginstal, hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan direktori untuk file sharing datanya ya, dari antara Windows dan Linux ya. Oke, pertama kita akan membuat direktorinya. Saya ingin membuat direktori di folder home. Oke, untuk membuat direktorinya mkdir. Di sini akan saya namakan berbagi underscore data. Oke, sudah terbuat. Kita tekan ls dan di sini sudah ada file atau directory bernama berbagi data. Oke, setelah itu kita konfigurasi file atau konfigurasi file Sambanya dengan cara masuk Vim. Di sini saya menggunakan editor Vim ya. Yang seperti kita tahu bahwa editor di Linux itu ada berbagai macam, ada Vim, ada V atau Nano. Namun di sini saya menggunakan Vim. Kita masuk vim/etc/samba/smb.conf, lalu tekan enter. Oke, di sini kita tambahkan sebuah konfigurasi di paling bawah atau di paling akhir dari file configuration Samba ini. Untuk masuk ke mode editornya, kita tekan I pada keyboard. Oke, lalu kita bisa tulis. Di sini kita tambahkan kurung siku share folder.
kurung siku tutup. Oke, di sini browsable-nya adalah yes. Writeable, yes. Lalu path ini adalah bagian, bukan bagian sih, lebih tepatnya adalah folder share, tempat directory yang tadi kita buat untuk file sharing dari Linux ke Windows. Tadi saya buatnya di home / berbagi underscore data. Oke, lalu di sini guess oke. Guess oke-nya yes. Oke, di sini read only-nya no. Oke. Nah, setelah kita tambahkan, mungkin hanya segini aja ya. Setelah kita tambahkan, untuk keluarnya tekan escape pada keyboard, lalu tekan shift dan titik 2. Untuk nge-save-nya tekan WQ, enter. Oke, setelah itu kita restart service dari Samba tersebut dengan cara service smb d restart, enter. Oke, nah, di sini sudah terrestart. Jika sudah terrestart, lalu kita berikan permission untuk permission akses untuk berbagi data ya, untuk directory berbagi data dengan cara chmod 77/home / berbagi underscore data, enter. Oke, lalu kita restart lagi service dari SMB-nya, SMBD restart. Oke, setelah kita restart SMBD-nya, kita cek IP address-nya untuk mengetahui akses, bagaimana alamat aksesnya ya, akses untuk dari Windows ke Linux dengan cara ketik ifconfig untuk mengetahui IP address dari Linux-nya. Oke, di sini kita nggak ada fitur NetTools-nya ya, kita install dulu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ifconfig dan IP-nya adalah 10.0.2.15. Oke, lalu kita buka di command prompt komputer host kita, berapa IP kita. IP kita adalah 192.168.2.181 ya. Di sini IP-nya berbeda dari mulai kelas segmennya ya. Dan IP-nya sudah berbeda. Di sini kita belum bisa sharing ya antara OS guest atau OS yang ada di VirtualBox dan di host. Di sini kita harus setting dulu VirtualBox-nya agar satu jaringan dengan host dari Windows dari hostnya
tempat VirtualBox ini ya, agar mereka menjadi satu jaringan dan bisa diakses satu sama lain. Oke, pertama kita close dulu terminal dan kita akan matikan dulu untuk melakukan setting terhadap VirtualBox networknya ya. Oke, dia sudah mati. Lalu kita ke setting, ke network, nanti kita ubah ke bridge, lalu kita ubah ke Intel Dual HD bareng wireless ini ya, dual band wireless AC 8265. Kita pilih wirelessnya, klik OK, lalu start. Kita tunggu menyala lagi. Oke, masih dalam proses loading. Oke, sudah masuk. Kita masukkan password login dulu. Kita tunggu sebentar sampai dia masuk login. Oke, di sini sudah masuk. Kita buka terminal lagi. Terminal, enter. Lalu kita untuk cek IP-nya apakah sudah sama atau belum. If config. Oke, di sini IP-nya sudah satu segmen ya, dan sudah bisa terhubung ke jaringan host komputer ya. Untuk membuktikannya kita tes ping 192.168.2.155. Di sini sudah berhasil melakukan ping ya. Dan di sini pastikan koneksi atau jaringan di VirtualBox atau di Linux-nya ini menggunakan koneksi atau menggunakan tipe koneksi DHCP ya, bukan tipe jaringan statik. Oke, setelah itu kita masuk ke super user dulu sebelum mengaktifkan service sambanya. Oke, kita service SMBD start. Oke, setelah service start, lalu kita buka di My Explore kita apakah koneksinya sudah terhubung, apakah file share-nya bisa kita akses. Cara backslash 192, kita masukkan IP Linux Ubuntu-nya ya, 192.168.2.155. Oke, di sini
sudah bisa kita akses ya. Oke, lalu kita coba kita membuat notepad. Oke, kita buat notepad, kita isikan tulisan. Oke, berhasil. Oke, ini saya tulis nama saya dan NPM sebagai dia kelas 3. Oke, kita save. Kita taruh di dokumen ya, kita taruh di dokumen. Kita beri nama Ubuntu Jarkom dengan huruf kapital semua. Oke, kita close. Kita akan coba copy, ada di dokumen Ubuntu Jarkom, copy, lalu kembali ke jaringan share folder tadi. Kita sharing datanya, apakah bisa ke sharing. Oke, di sini sudah masuk. Lalu kita buka Linuxnya kembali, kita buka files pada Linux, lalu kita masuk ke other location, komputer, home. Nah, di sini ada berbagi data. Harusnya di sini ada Ubuntu Jarkom ya, notepad Ubuntu Jarkom. Nah, ada di sini ada notepad Ubuntu Jarkom dengan berhasil berisikan nama, NPM, dan kelas saya. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan sharing data dari Windows ke Linux, ataupun begitu juga sebaliknya dari Linux ke Windows. Seringnya untuk konfigurasi Samba ini termasuk salah satu cara atau fitur dari Linux ya, untuk berbagi data atau sharing file atau folder bagi pengguna lain yang memiliki sistem operasi yang berbeda ya, khususnya itu adalah Windows. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.